Mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf. Bukannya saya merendahkan kualitas pemain muda Indonesia ya, tetapi saya rasa kalau Arkan Kakak diincar oleh klub dari Denmark, Nordsjælland, saya rasa kok hal yang mustahil ya. Saya curiga ini hanya hoax, saudara-saudara. Saya curiga ini hanya hoax. Ini mengingatkan kita dulu pada kasusnya Andik Firmansyah yang digembor-gemborkan katanya diincar Benfica. Lionel Messi dari Indonesia. Ternyata zong semua. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timur Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kehebohan terjadi di Indonesia lah, ini di sepak bola Indonesia, di media-media Indonesia ini banyak sekali membuat judul-judul yang heboh, hiperbola, dan tidak sesuai realitasnya. Nggak tahu ini sengaja atau apa, tapi ini ada sebuah berita yang menurut saya ini hal yang mustahil. Jadi berita tentang pemain tim nasional Indonesia U20. Nah, sekarang dia sudah main di tim nasional U20. Sebelumnya dia main di tim U17. Arkan Kakak, anaknya Purwanto strikernya tim nasional Indonesia dulu. Arkan Kakak pemain Persis Solo. Ini dikabarkan, konon katanya rumornya dirumorkan dipantau oleh salah satu klub Liga Super Denmark. Nah, Nordsjælland. Nordsjælland klubnya itu FC Nordsjælland. Salah satu klub yang cukup berpengaruh di Denmark, salah satu klub yang memang concern terhadap pemain-pemain muda. Nah, klub ini saudara-saudara, dia selalu mengumpulkan pemain-pemain usia 16, 15, 17, 18, 19 dari seluruh dunia, khususnya dari Afrika, saudara-saudara. Dari Ghana, dari Nigeria, dari Pantai Gading, dari mana lagi? Mali, pokoknya banyak sekali lah. Selain juga dari pemain-pemain dari Eropa Timur dan tentu saja Amerika Selatan seperti Brasil, Argentina, Kolombia, Paraguay, Meksiko, kayak begitu. Amerika Serikat juga aja. Jadi ini klub yang memang secara harafiah konsen, dan ini berita ini heboh, saudara. Heboh di Indonesia. Berbagai macam berita itu bertebaran di timeline. di timeline maupun di beberapa media mainstream, arus utama, media-media yang olahraga besar juga maupun media umum juga, mereka menulis dengan judul yang bombastis lah. Wow, begitu ada judul kayak begitu tuh, breaking news. Wah, aneh-aneh lah saudara-saudara, seolah-olah ini dan di situ dikatakan dalam berita itu bahwa ini ada klub yang memantau, ini baru memantau aja udah heboh kayak begitu, apalagi benar-benar terrealisasi. Baru memantau bakat pemain Persis Solo Arkan Kakak, klub Denmark ini, dan digambarkan juga ini klub yang begini begitu, pemain yang punya talenta begini. Nah, itulah terjadi kehebohan itu, saudara. Saya telusuri, saudara-saudara. Setelah saya telusuri ini, kehebohan ini berasal dari sebuah akun di Twitter, di X ya sekarang ya namanya, dulu Twitter. Akun yang namanya Markas News. Di akun Markas News ini mengatasnamakan penulisnya yang bernama Jenny Gatti. Jenny Gatti. Itu di situ disebutkan bahwa Persis wonderkid Arkan Kakak is being scouted
by Dennis Giant FC North Island. Jadi pemain wonderkidnya Persis Solo Arkan Kakak ini diincar oleh talent scoutnya itu loh, dipantau oleh klub dari Denmark North Island. Nah, sumber mengkonfirmasi bahwa seorang talent scout senior dari FC North Island itu terkesan dengan penampilan Arkan Kakak, pemain berusia 17 tahun dari Indonesia. Nah, dan dia memonitor itu pemain ini punya dua caps di tim nasional senior. Saya nggak tahu itu orang yang dimaksud itu memantaunya di pertandingan apa. Apakah pertandingan yang kemarin U20 baru saja kalah dari Jordania, kalah dari Suriah, atau pertandingan apa? Atau pertandingannya Liga Indonesia Persis Solo, atau pertandingannya U17 waktu Piala Dunia dulu. Nah, itu dia tidak menjelaskan itu sumbernya di situ. Sumber pangkal masa. Dan Twitter itu kemudian tweetan itu ditonton kurang lebih hampir sekitar 60.000 lebih, dan disukai hampir 500 lebih, hampir 600 lebih, dan di retweet hampir sekitar 150-an saudara-saudara. Itu sumber pertamanya dari situ, dan dikomentari ya puluhan orang berkomentar dengan berbagai macam lah. Ada yang senang, bangga, kemudian ada yang skeptis, ragu-ragu, mempertanyakan kayak saya ini. Tetapi yang anehnya itu ya saudara-saudara, itu menjadi headline, menjadi pemberitaan di beberapa media arus utama Indonesia. Di Indonesia ya, saya nggak tahu ya, kalau saya redakturnya itu, reporternya yang nulis saya pecat tuh. Dan mungkin nggak saya naikin beritanya. Berikutnya saudara-saudara, ini sumbernya itu apa sih? Markats News ini apa? Kemudian si Jenny Gati ini siapa sih? Jenny Gati ini siapa? Nah, ini saya telusuri juga, saudara. Markats News itu ternyata dia berasal dari Tirana, Albania, tetapi dia juga menyantumkan NYC USA, berarti New York City USA. dan bergabung dengan Twitter ini Desember 2022. 2 tahun yang lalu, saudara-saudara. 2 tahun yang lalu. Desember 2022. Kemudian dia juga bukan dia di sini mengakunya sebagai media and news company, tetapi dia tidak punya website. Dia websitenya gabung ke medium.com Markas Top News. Dan yang paling unik lagi, saudara-saudara, followingnya ini ya, sampai saya bikin ini ya sekitar 76, saudara-saudara. 70-an. Ya mungkin bentar lagi 80-an. Kemudian followernya itu hanya sekitar 648-an lah, saudara-saudara ya. Yang nggak jauh beda sama akun pribadi saya. Nah, ini saudara-saudara. Dan disinilah sumber kegemparan itu, saudara. Kenapa? Karena ya seharusnya kan ya media Indonesia, apalagi media mainstream itu harus melihat dulu siapa yang memberitakan itu. Tetapi ini kayak ditelan mentah-mentah gitu aja, saudara-saudara, tanpa cek and recheck, tanpa klarifikasi apakah ini benar, tanpa melihat sumbernya itu dari mana. Dan kalau melihat kayak begini ya ini perlu di skeptis lah kita, perlu meragukan apakah ini benar atau hanya sensasi saja. Karena mungkin dia tahu pemain-pemain Indonesia di Indonesia, netizen 62 itu di media sosial heboh, jadi mungkin saja dia membuat kesimpulan seperti itu. Ya hanya testing the water lah, kira-kira seperti tes obat. Dan sayangnya itu dimakan oleh beberapa media utama dan juga media sosial yang besar-besar di Indonesia. Kan lucu aja, so. Kalau ini ya, saya kasih tahu ya, kalau sumbernya misalnya Fabrizio Romano, itu saya hampir 90% percaya. Karena Fabrizio Romano itu 90% itu terbukti, walaupun tidak selalu terbukti. Misalnya kasusnya Martin Paes yang katanya mau dipindah ke Lecce, ternyata juga nggak terrealisasi juga sampai sekarang. Nah, itu seperti itu. Tetapi kalau sumbernya Fabrizio Romano, kemudian siapa misalnya BBC Sport, kemudian misalnya Marca, Football, Sky Sport, kayak begitu bolehlah dipercaya. BNR, Becher and Report, The Athletic,
El Mundo Deportivo, La Gazzetta dello Sport, ke Football Internasional dari Belanda. Itu bolehlah Zigas apa Zigis ya? Zigo Sport dari Belanda. Itu bolehlah dipercaya. Tetapi kan kayak begini yang akun yang hanya minimalis followernya aja kok ya jadi heboh. Ini heran saya, saudara-saudara. Ini nih saudara-saudara, ini mengingatkan kita pada tahun berapa ya? 2000, kalau nggak 2010, 11, 12, 13, 14, pokoknya seputar di tahun-tahun segitu, saudara-saudara. Waktu itu kalau saudara-saudara ingat Andi Firmansyah. Andi Firmansyah main dengan Persebaya 1927 atau Persebaya Surabaya. Pokoknya Persebaya lah itu, saudara-saudara. Saya lupa apakah yang ISL atau yang IPL, pokoknya itu Andi Firmansyah itu dulu ini dikabar, kalau saudara-saudara masih ingat ya, kalau yang nggak ingat ya saya kasih tahu, dia dikabarkan akan direkrut oleh Benfica. Benfica, tahu kan Benfica, klub besar dari Portugal, klub elit dari Portugal, klub yang juara Liga Champions, juara Liga Portugal, melahirkan banyak pemain sepak bola hebat, salah satunya Darwin Nunes. Eusebio Di Francesco itu jebolan Benfica. Nah, itu dulu sempat heboh, saudara-saudara. Media-media, ya kayak sumbernya media-media mengutip itu semua, dibesar-besarkan rekaman video dia di pertandingan, disebarkan di media sosial, di YouTube, di Twitter, di Facebook, bahkan diberi caption yang macam-macam, disebut sebagai Lionel Messi dari Indonesia. Ternyata saudara-saudara, selidik punya selidik. Setelah sekian lama berselang, ternyata transfer itu nggak pernah ada. Utusan Benfica untuk nego Andi Firmansyah itu juga nggak ada. Kemudian apapun itu juga nggak ada. Jadi sumbernya kayaknya itu ada permainan dari orang-orang di situlah, orang-orang yang ingin mencantah di klubnya, entah agennya, entah apanya. Tetapi ya waktu itu ada satu pelatih, kayak nggak salah itu dari Portugal apa Timor Leste ya, itu namanya Divaldo Alves atau siapalah, itulah yang pertama kali melontarkan ide itu, kemudian disambar oleh klub, oleh supporter, jadi liar, seolah-olah memang Andi Firmansyah benar-benar diincar oleh Benfica, sudah ada nego, sudah ada transfer yang disiapkan. Tetapi kan setelah itu kan saudara-saudara lihat karir Andi Firmansyah di mana. Bayangkara apa ya, saya lupa ya, Bayangkara FC, kemudian main di Malaysia tuh di Selangor, atau main di Kedah, terus kemudian sekarang saya nggak tahu ya di mana, apa di Persiraja sekarang ya. Itu jadi ya kayak begitulah. Ini saya curiganya Arkan Kakak ini juga kayak begitu. Jadi ada sesuatu yang belum jelas sumbernya, ada sesuatu yang baru rumor yang mentah, kemudian ngarang-ngarang, kemudian diberitakan di Twitter, di medsos, kemudian ditangkap oleh media-media mainstream, diberitakan seolah-olah ini sudah benar-benar hebat. Nah, pas dari benar atau tidaknya berita itu, saudara-saudara, kalau kita melihat Arkan Kakak sendiri secara penampilan, ya kita patut skeptis lah, saudara-saudara lah, kita patut skeptis. Kita kan semua juga melihat bagaimana penampilan dia bersama tim nasional U20 ya. Kalau U17 dia memang bagus lah, disitulah U17 dia mencetak 11 gol dari 13 pertandingan. Oke, sementara U20 dia baru mencetak 1 gol dari 17 pertandingan. Kemudian senior dia baru bermain 2 kali tanpa gol, baru beberapa menit lah itu dia. Tetapi kan memang dia pada tahun 2024 itu dia masuk ke dalam one of the best player born in 2007 versi The Guardian. Jadi pemain paling berbakat dari seluruh dunia. Ada sekitar berapa ya, puluhan lah, itu kayak dulu Marcelino Ferdinand itu juga masuk ke situ. Tetapi kan itu hanya media, hanya subjektif, belum waktu 2004 itu, waktu usia 17 tahun lah, sekarang juga masih 17 tahun. Nah, itu aja kan, kalau lihat performa di lapangan kan dia lebih banyak goyang TikTok tuh, joget TikTok kan, orang semua bisa melihat. Jadi menurut saya, terlepas dari sumbernya yang tidak kredibel, itu performa Arkan Kakak sendiri juga menurut saya tidak terlalu meyakinkan. Saya rasa yang mustahil lah pemain dengan kualitas seperti itu diincar oleh klub dari Eropa. Kalau klub diincar klub dari Malaysia atau Singapura mungkin masih sedikit masuk akal lah. Ya,
saya bilang itu hal yang mustahil, saudara-saudara? Karena Noordjylland ini adalah klub yang memang spesialisasi menghususkan diri kepada pemain-pemain muda. Dia selalu mencari pemain-pemain usia 17, usia 16, usia 18, usia 19, nanti dibina dulu, dimainkan di timnya dia, kemudian dijual harga mahal. Ini klub ini milik Tom Vernon. Tom Vernon Pathais Group. 99% sahamnya itu dimiliki oleh itu Tom Vernon. Dan ini adalah klub yang yang memang reputasinya seperti itu. Kita tahu dia pernah punya pemain seperti Mohamed Kudus. Mohamed Kudus itu dulu dari kalau nggak salah dari Ghana, sekarang main di West Ham United, sempat main di Ajax Amsterdam. Kemudian ada Johan Joru. Saudara-saudara ingat, kalau pendukung Arsenal pasti tahu Johan Joru, pemain dari Swiss. Kemudian ada lagi Stanislav Lobotka dari Slovakia. Itu juga jebolan sini. Kemudian pemainnya, wingernya Denmark, si Mikkel Damsgaard, tim nasional Denmark, Mikkel Damsgaard itu juga. Kemudian Brian Oviedo dari Costa Rica, itu juga memulainya dari sini, saudara-saudara. Jadi memang reputasi dia panjang, dan saya yakin talent scout dia tersebar ke seluruh dunia. Tetapi kan ya saya nggak yakin juga dia memantau Arkan Kakak, saudara-saudara. Kalau dia mantau di pertandingan Liga Indonesia juga, Arkan Kakak juga jarang main di Liga Indonesia, saudara-saudara. Arkan Kakak jarang, di Persis pun dia jarang main. Dia kalah bersaing sama pemain asingnya. Kemudian kalah sama Ramadan Sananta, kalah sama banyaklah. Di tim senior juga dia hanya punya 2 caps. Di tim junior U20 kemarin waktu pertandingan mandiri U20 Challenge Series, pemanasan Piala Asia juga biasa-biasa aja. Waktu kualifikasi Piala Asia U20 beberapa waktu lalu di Jakarta juga dia nggak ngegolin. Terakhir kali kalau seingat saya dengan U20 itu waktu kalau nggak salah Piala AFF U19 bulan Juli, saudara-saudara. Waktu itu dia ikut ngegolin waktu Indonesia mengalahkan Timor Leste. Jadi ya, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang kehebohan yang ditimbulkan oleh sebuah akun Twitter dari Albania, saudara-saudara. Akun Twitter dari Albania yang hanya punya 76 following dan 648 follower. Dan baru berdiri 2022, saudara-saudara. Jadi ini gimana ya? Dalam akun yang bernama Markats News ini, saudara-saudara, ini dia menggambarkan bahwa konon katanya Arkan Kakak, pemain Indonesia, pemain muda Indonesia berusia 17 atau 18 ya, itu diincar klub dari Denmark, Superliga Denmark, Noordjylland, FC Noordjylland, klub yang cukup terkenal di Denmark, yang pernah juara Liga Denmark, dan klub yang dikenal sebagai produsen selalu mengincar pemain-pemain muda, pemain-pemain hijau dari seluruh dunia. Dan berita ini, saudara-saudara, tanpa konfirmasi yang jelas, kemudian viral di Indonesia, diberitakan media-media mainstream, media-media arus utama. Nggak tahu ya siapa yang memulai, dari media mana, saya juga kurang paham. Saya cari hampir semuanya dengan judul yang bombastis. Dengan judul yang bombastis, seolah-olah Arkan Kakak ini adalah rising star, seolah-olah Arkan Kakak ini adalah bintang hebat. Ya mohon maaf, saudara-saudara, bukannya saya merendahkan kualitas pemain lokal kita, pemain muda kita, tapi kan kita juga bisa menilai lah bagaimana selama ini Arkan Kakak itu bermain di Persis Solo, di Liga 1 Indonesia, maupun bersama tim nasional U17, tim nasional U20. Itu aja. Dari situ saja kita bisa menilai apakah pemain ini kira-kira benar-benar beritanya itu benar apa hanya sensasi saja. Karena curiga saya ini hanya hoax, ini hanya ya sekarang gini loh, kalau yang memberitakan itu sekelas Fabrizio Romano, itu mungkin oke, kita bisa
dipertanggungjawabkan karena 90% apa yang dikatakan Fabrizio Romano itu benar, walaupun tidak selalu ya. Tetapi kalau akun seperti Markas News ini yang dari Albania ini saudara-saudara, yang hanya followingnya 76, kemudian followernya 648 di Twitter ini ya aneh lah kalau media utama, media mainstream, media olahraga di Indonesia itu mengutip sumber yang nggak jelas kayak begini. Dan yang terjadi adalah kehebohan, dan menurut saya ini yang nggak akan terbukti lah. Kayak kasusnya Andik Firmansyah dulu saudara-saudara, yang ternyata memang benar-benar hoax. Pelatih dari Timor Leste, pelatih asal Portugal yang punya paspor Timor Leste, siapa? Divaldo Alves atau siapalah itu yang pertama kali mengemukakan katanya Andik Firmansyah diincar klub dari Portugal, Benfica, klub elit lah saudara-saudara, dianggap Lionel Messi dari Indonesia. Tetapi kan setelah itu kan kita tahu sendiri karirnya kemana. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah saudara-saudara. Maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!